Perkenalkan, nama saya Zichinti Salamika Aristiru dari kelas keperawatan D dengan mata kuliah ilmu dasar keperawatan 1, program studi keperawatan Universitas Kristen Indonesia Maluku dengan tugas anatomi fisiologi sistem pencernaan. Di saat ini saya akan menjelaskan tentang anatomi fisiologi sistem pencernaan manusia. Apa sih yang Anda ketahui tentang sistem pencernaan manusia? Saya akan menjelaskan di sini, yaitu yang pertama, pada pengertian saluran pencernaan. Sistem pencernaan adalah sistem organ yang menerima makanan, mencerna makanan, dan dijadikan energi atau nutrisi, serta mengeluarkan sisa proses tersebut. Yang kedua itu ada fungsi sistem pencernaan. Fungsi utama sistem pencernaan adalah mengecilkan zat atau nutrisi yang sudah dicerna secara berkesinambungan untuk didistribusikan ke dalam sel melalui sirkulasi dengan unsur-unsur lain. Ada anatomi sistem pencernaan manusia itu dari mulut, faring, esofagus, lambung, usus besar, rektum, dan anus. Dalam rongga mulut itu terdapat yang pertama itu ada gigi. Gigi adalah alat bantu yang berfungsi untuk mengunyah atau berbicara. Pemecahan partikel yang besar menjadi partikel yang kecil. Proses ini merupakan proses mekanik yang dialami makanan pada waktu melalui saluran pencernaan dengan tujuan menghancurkan makanan, mengecilkan, membasahi makanan yang kering dengan silvia serta mengaduk makanan sampai rata. Yang kedua itu merupakan susunan otot serat lintang yang kasar dilengkapi dengan mukosa. Fungsi lidah yaitu membolak-balikan makanan, membentuk suara sebagai alat pengecap, menelan, dan merasakan makanan. Yang ketiga itu ada kelenjar ludah. Selanjutnya itu ada kelenjar ludah. Kelenjar ludah yang mengikat saluran mukos ke dalam mulut untuk membasahi, melumas partikel makanan sebelum ditelan. Setelah itu kita berpindah ke faring atau tekad, merupakan organ yang menghubungkan rongga mulut dan kerongkongan. Panjangnya kira-kira 12 cm. Di dalam faring ada tusil, yaitu kumpulan kelenjar limfae yang banyak mengandung limfosit untuk mempertahankan tubuh terhadap infeksi, menyaring, dan mematikan bakteri. Selanjutnya kita ke esofagus atau kerongkongan. Kerongkongan itu dia berfungsi memberikan pengemas untuk pergerakan makanan melalui esofagus karena sekresi esofagus. Selanjutnya dalam sistem organ pencernaan itu yang keempat itu ada lambung atau ventriculus. Apa itu lambung? Fungsi lambung itu untuk menampung makanan yang masuk melalui esofagus, menghancurkan makanan, menghaluskan makanan dengan gerakan parasitik dan getaran lambung. Yang kedua itu ada fungsi lambung bakteritis oleh asam lambung. Yang ketiga juga ada membantu proses pembentukan erosit. Apa itu pembentukan erosit? Lambung menghasilkan zat intristik bersama dengan faktor ekstrisik dari makanan yang membentuk zat yang disebut dengan antianemik yang berguna untuk pertukaran erosit yang disimpan di dalam hati. Selanjutnya itu kita berpindah ke organ sistem pencernaan selanjutnya, yaitu ada usus halus atau intestino minor. Usus halus dan kelenjarnya ini merupakan bagian yang sangat penting karena di sini terjadi pencernaan yang terbesar dan penyerapan kurang lebih dari 85% itu dari seluruh absorpsi fungsi usus halus. Yang pertama itu ada mengekskresi cairan usus, yaitu menyempurnakan pengolahan zat makanan dari usus halus. Yang kedua menerima cairan empedu dan pankreas melalui ductus coloductus dan ductus pancreaticus. Yang ketiga itu ada mencerna makanan atau getah usus dan pankreas mengandung enzim pengubah protein menjadi asam amino, karbohidrat menjadi glukosa, menjadi asam lemak, dan yang terakhir itu ada mengabsorpsi air garam dan vitamin. Protein dalam bentuk asam amino ini terjadi karbohidrat dalam bentuk monoposida. Yang selanjutnya itu ada usus besar atau intestino mayor, yaitu fungsi usus besar itu meliputi yang pertama itu menyerap air dan elektrolit untuk kemudian sisa massa membentuk massa yang lembek dan disebut feses itu. Yang kedua itu ada menyimpan bahan feses. Sampai saat ini terdiri sisa makanan atau serat-serat makanan, selulosa, sel epitel bakteri, bahan sisa sekresi lambung, kelenjar intestin, hati, pankreas yang bersifat Fe. Yang selanjutnya itu ada rektum, terletak di bawah kolon sigmoid yang menghubungkan
intestinum major dengan anus terletak di dalam rongga pelvis di depan os sacrum dan os coccygeus. Yang terakhir itu ada anus, bagian dari saluran pencernaan yang menghubungkan rektum dengan dunia luar atau udara luar yang terletak di dasar pelvis. Sekian dari hasil tugas saya, terima kasih.